Saya Didi Kasim, saya memulai jejak perjalanan saya di National Geographic sejak tahun 2005. Kami menuju tahun ke-20, nanti insya Allah Maret 2025. Jadi kalau ngomongin konten, mungkin saya lebih suka melihatnya kita membahas trennya gitu ya. Karena kan kalau konten hari ini dengan algoritma dan sebagainya itu adalah soal tren. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti tren yang dinamika trennya, karena ini cepat banget berubahnya. Nah, saya mau bicara soal antroposen, epos ya, era. Jadi setiap manusia itu pasti ada eranya gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya belum terpapar, saya cuma bisa menjelaskan bahwa di setiap perjalanan manusia itu ada eranya, ada masanya ya. Kalau misalnya di generasi ada milenial, Z dan sebagainya. Tapi kehidupan kita di planet ini ada namanya epos. Nah, sebelum antroposen itu adalah holosen. Holosen itu adalah di mana sebuah era ketika manusia itu mampu hidup berkesinambungan atau bersinergi dengan semesta, dengan alamnya gitu ya. Ya, itu zamannya hunters gatherers gitu ya, pemburu, pengumpul gitu ya. Jadi kemudian hidup dengan sumber daya yang ada di sekitarnya, dan semua proses yang terjadi itu bersinergi dengan alam. Misalnya ratusan ribu tahun yang lalu ketika ada jenazah meninggal, orang-orang di zaman itu menggunakan pewarna alami dengan batu dan kemudian menandai jenazah dengan gambar cadas yang ada di gua-gua Kars kita gitu. Itu tandanya bahwa ada konektivitas, ada komunikasi yang intens terjadi antara kita manusia dengan alam semesta. Itu eranya holosen. Lalu kemudian era itu nampaknya sudah mulai bergeser. Para peneliti-peneliti pun sekarang juga sudah mengatakan bahwa kayaknya kita sudah keluar dari holosen. Kita sedang berada di era antroposen, di mana kita sebagai manusia membutuhkan lebih banyak lagi sumber daya. Kita sebagai manusia lebih rakus lagi terhadap sumber daya alam, dan kemudian kita mengekstrak lebih dari yang mampu diberikan oleh alam kepada manusia. Dan era ini adalah di mana sekecil apapun kita hari ini melakukan apapun itu berdampak langsung terhadap lingkungan kita di masa depan. Sesederhana kita membakar rokok aja kita mengeluarkan karbon, dan kemudian itu akan berdampak nanti di masa depan dalam bentuk yang berbagai macam gitu ya. Semenjak kalau saya bilang juga mungkin National Geographic juga berkontribusi terhadap antroposen ini, karena pendiri kami pada tahun 1888 Alexander Graham Bell juga menjadi penggiat revolusi industri dengan penemuannya gitu. Jadi penemuan-penemuan itu kemudian berujung kepada populasi manusia yang pesat sekali meningkat, dan kemudian kemudian kita mengambil lebih banyak dari yang kita butuhkan. Ada 3 yang seringkali dari sebenarnya konten atau dari sisi komunikasi yang memang selama ini beredar ketika kita ngomong soal perubahan iklim, bencana lingkungan hidup, yaitu adalah pemanasan global, polusi, dan perubahan iklim. Nah, konten ini sudah pernah kita kemukakan sejak tahun 2005, bahkan di media-media sebelum National Geographic hadir pun kayaknya udah ngomongin ini gitu ya. Namun kita sama-sama mengetahui hari ini di 2024 apakah suhu sudah membaik? Tidak. Bahkan kita menurunkan 1 derajat aja nggak mampu. Artinya sudut pandang konten, sudut pandang pergerakan kita hari ini berkomunikasi ada yang salah. Kita tidak melakukan perubahan yang signifikan terhadap dalam rangka menghadapi isu perubahan iklim. Saya termasuk yang mengakui bahwa saya adalah generasi yang ternyata secara komunikasi saya tidak melakukan apa-apa. Tapi itu tugas kita hari ini, mengawal new thinking ya. Saya sedang baca buku namanya New Thinking. Jadi bagaimana sebetulnya generasi sebelumnya itu bertanggung jawab untuk menjaga peradaban berikutnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan mengubah sudut pandang dan bercerita dengan sudut pandang yang baru, dengan sudut pandang yang sama atau yang memang dialami di generasi yang memang hidup di zamannya.
Kayak sekarang saya di generasi yang lambat, generasi yang sebelumnya, membuang sampah jangan sembarangan itu kan pesan yang udah sering kita lakukan ya. Di depan sana masih banyak tuh sedotan dibuang gitu. Terus kemudian tisu yang seenaknya dibuang di sembarangan tempat. Jadi narasi itu narasi yang udah lelah narasi itu. Kita sudah harus mengganti narasi itu dengan narasi yang lain. Karena nggak bekerja narasi itu. Jadi memang saya ingin mengatakan bahwa 3 hal ini perlu sudut pandang yang baru dalam menceritakannya, dalam mengajakannya, call to actionnya, engagementnya. Kita perlu sudut pandang yang baru. Nah, kalau misalnya kita ngomongin itu, padahal sebetulnya yang paling terdampak adalah orang-orang yang dengan pendapatan yang lebih rendah, dan mereka karena adalah orang-orang yang punya akses terbatas. Akses misalnya ketika perubahan iklim, apa yang terjadi sama petani-petani di pelosok sana? Saya baru kembali dari sebuah daerah namanya Tanggamus di Lampung Barat. Nggak jauh sebenarnya dari ibu kota, cuma 5 jam naik setelah nyebrang dari Bakahuni. Tapi untuk menuju ke sana itu perlu namanya naik motor zombie. Naik motor zombie itu naik Honda Supra Fit yang udah berganti baju, bannya pakai rantai, dan sedih lah pokoknya, kayak kita bukan berada, kayak kita baru merdeka nih beberapa tahun belakangan gitu. Jadi masih ada itu, dan kemudian saya mencoba melihat apa dampak perubahan iklim terhadap mereka. Yang paling terasa adalah ketika mereka sudah tidak lagi bisa merencanakan panen. Mereka tidak lagi bisa merencanakan kebun. Artinya untuk durian, jengkol, pete, cabai dan sebagainya, itu secara siklus, secara pola udah tidak beraturan. Dan untuk mereka yang bertahan hidup dari hasil bumi seperti itu adalah malapetaka. Jadi kita harus mengetahui konteks ketika kita berbicara soal perubahan iklim. Kadang-kadang yang terasa di sektor kita mungkin nggak terasa banget, tapi kalau misalnya kita mainnya jauh banget ya ke pelosok-pelosok kepulauan Indonesia, mereka sudah merasakannya jauh lebih parah daripada kita gitu, yang di kota-kota besar. Jadi ini lalu kemudian udah pasti spesies gitu ya. Bahkan diperkirakan oleh para peneliti di akhir abad ini mungkin kita akan kehilangan 70% dari spesies yang ada di alam. Karena tadi era antroposen ya, kita membiarkan waktu berjalan terlalu cepat. Misalnya kita tidak memberikan ruang sama spesies untuk bisa beradaptasi dengan perubahan iklim atau dengan apa yang terjadi di sekitar. Jadi belum mereka beradaptasi, itu sudah terjadi dan suhu sudah meningkat. Kodok di Amerika Latin itu ada satu jenis kodok merah yang sudah punah beberapa tahun yang silam gitu. Kalau di kota-kota Jakarta ini yang paling terasa adalah kalau misalnya kita nggak pernah lihat lagi lebah kecuali di tukang jus ya. Tapi kalau di alam kita juga jarang lihat lebah, polinasi yang terjadi secara alamiah itu hampir tidak terjadi di kota-kota besar. Lalu kemudian kupu-kupu, kunang-kunang apalagi. Jadi sebenarnya tanpa terasa kita sudah hidup di zaman di mana kita membiarkan spesies-spesies itu menghilang dan hanya kemudian tersisa di buku-buku cerita buat anak-anak. Jadi ini yang terjadi bagaimana kita menceritakan tentang perubahan iklim, bagaimana kita memiliki sudut pandang, itu adalah hal yang memang harus dilakukan, melihat tren tentang perubahan iklim ya. Kalau misalnya kita melihat dari sisi lanskap gitu, kita punya luas wilayah nomor 2 kayaknya garis pantai terpanjang di dunia ya gitu ya, dan bayangkan ketika kita mengelola negeri ini atau kita bercerita tentang negeri ini, tentang bagaimana kita punya kemampuan untuk menyerap karbon terbesar nomor 2 di dunia. Karena kemampuan tumbuhan pesisir untuk bisa menyerap karbon itu 5-10 kali lebih banyak daripada hutan tropis. Mangrove, lamun, koral itu mampu menyerap karbon dan menanam, meninggalkan, tidak melepaskan lebih banyak, itu jauh lebih tinggi daripada hutan-hutan tropis. Dan bayangkan kalau misalnya kita bisa mengelola atau membuat agenda setting, mengarahkan semua perhatian kita ke pesisir,
harusnya kita menjadi climate superpower ya, negara dengan kemampuan pengendalian iklim yang superpower dibandingin dengan negara-negara lain. Dibandingin dengan negara-negara yang mengelola karbon dari sisi hutan tropis. Dengan garis pantai sepanjang ini, luas hutan mangrove kita yang masih di Papua itu masih ada banget yang alami dan sudah tua, ekosistem mangrove yang tua dan terbesar kayaknya sekarang di dunia dan itu masih kita miliki sampai sekarang. Lalu tapi apa yang terjadi juga ketika kita mengelola keberpihakan kita, seringkali kita menceritakan, kalau misalnya kita bercerita tentang perubahan iklim, kita seringkali banyak menyebarkan berita ataupun cerita dari terestrial, dari daratan gitu ya. Bagaimana kita bicara soal abrasi itu kurang, bagaimana Teluk Jakarta sudah terendam itu kita anggap biasa. Lalu kemudian bagaimana kota Sorong menjadi tempat sampah besar, padahal katanya Raja Ampat itu adalah gateway untuk surga, serpihan surga yang jatuh ke bumi, itu menunjukkan ketidakberpihakan kita kepada pesisir. Jadi kalau misalnya mau lihat trennya, rasanya harusnya kita membuat agenda setting bersama untuk membuat lebih banyak lagi kepala yang menoleh ke arah pesisir. Dan hari ini memang dari total sampah yang kita hasilkan di TPA itu 70%-nya kita nggak bisa ngolah. Dan apa yang terjadi di Bantar Gebang sekarang kan sudah menjadi, kalau misalnya kita ngelihat di Google Maps, di Google Earth, Bantar Gebang itu udah jadi gunung, udah jadi, kata Google itu udah lanskap seperti yang menyerupai gunung karena memang besar sekali gitu. Dan dan sebagian yang kita tidak berhasil olah dan kemudian berakhir di sana itu adalah kebanyakan rumah tangga. Organik gitu ya, sampah-sampah organik yang tidak bisa, yang harusnya dipilah lebih dulu baru masuk ke TPA, tapi kemudian tidak. Lalu kenapa ya, ini pertanyaan yang klise ya, kenapa kita harus peduli? Karena menurut saya adalah kenapa kita harus peduli dengan sudut pandang yang baru. Karena harusnya kita khawatir ketika kita tidak mempunyai perubahan yang signifikan. Harusnya kita agak ngeri kalau misalnya kita tidak menemui perubahan yang baik terkait dengan menyikapi perubahan iklim. Mestinya kita punya frekuensi yang sama terhadap kengerian itu, sehingga kita rasa pengetahuan kita itu, rasa keingintahuan atau rasa penasaran kita itu membuat kita terus mencari apa yang bisa kita lakukan terkait sikap kita yang agenda setting atau sudut pandang apa yang baik untuk saya kemudian menceritakan ini supaya orang lebih banyak peduli gitu. Ya, karena kita butuh banyak action ya, dampak nyata yang lebih penting buat kita semua. Nah, kalau misalnya ngomong soal dunia bisnis, kayaknya kalau saya ngelihat ini adalah ketika kita as a society sedang di reset. Harusnya ya kita bisa melihat, kayak menurut saya pandemi lah katakan. Pandemi itu menurut saya adalah ketika kita diberhentikan secara paksa. Dan kita harus menemukan titik, kita memulainya kembali dengan titik yang lebih bijak dan lebih yang menyerupai era Holosen di mana generasi sebelumnya dekat dengan semesta. Dan semesta itu punya caranya sendiri untuk menghentikan manusia ketika manusia sudah semakin cepat dan tidak bisa direm, dibikinlah pandemi. Dan kita pernah 30-an kita pernah Black Death, flu, influenza, itu periodenya berulang gitu. Jadi menurut saya adalah kenapa kita harus menunggu sampai alam harus melakukan itu dan merisetnya. Dan menurut saya ini adalah era di mana kita punya satu baseline standar. Ini dunianya lagi berubah nih. Semuanya it's all about environmental gitu. Bagaimana kita bisa green jobs guys. Green jobs itu bukan sesuatu yang baru gitu. Green jobs semua tuh bisa dibikin green jobs. Kalau kita bisa melihat sudut pandang bahwa ini ada sudut pandang lingkungan hidupnya. Jadi memang kalau misalnya kita bisa mengambil sudut pandang lingkungan hidup dari semua kegiatan kita, di situ industrinya ataupun regulasinya sudah dibuat mengarah ke arah sana gitu. Jadi ketika landasan mengelola planet ini sudah
Sekarang dibuat dengan 17 goals SDGs. Landasan itu sudah menjadi landasan yang dipakai di seluruh industri gitu. Kita bisa ngelihat ada pendanaan inovatif, BPDLH sekarang dibangun untuk mengelola semua dana terkait dengan lingkungan hidup, lalu kemudian pembentukan rencana jangka panjang negara itu juga sudah menganut lingkungan hidup, dan bagaimana private sector pun hari ini juga sudah dituntut comply dengan ditandai dengan sustainability report, lalu kemudian CSR dan sebagainya. CSR aja pengelolaannya sudah sangat berubah, tidak seperti CSR zaman dulu yang konsepnya memberi gitu ya, tapi sekarang adalah green investment. Bagaimana menginvestasikan dana CSR itu supaya itu sustainable gitu. Jadi saya cuma mengatakan bahwa kita sedang menghadapi era antroposen itu nggak semuanya negatif, tapi menurut saya ada celah di mana kita bisa memanfaatkan perubahan itu dengan perubahan yang membuka peluang-peluang baru bagi kita semua ketika kita punya sudut pandang yang berbeda. Ini marketnya ya, kalau menurut saya sekarang adalah, ini salah satu kerjanya media juga sih sebenarnya. Bahwa kita membuat agenda setting berbicara lewat Instagram, lewat TikTok, lewat konten-konten kita untuk mengajarkan tentang, kita punya konsep tentang conscious. Bagaimana kita mengatakan bahwa era antroposen itu adalah di mana kita mau mengubah consciousness kita dari kapitalisme, hanya kapitalisme mengarah ke conscious capitalism. Jadi bagaimana kita bisa membuat kapitalisme modern itu lebih berkesadaran. Karena kita tidak bisa menghapus kapitalisme, karena kita sampai di sini juga karena kapitalisme kan. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah sudut pandang marketnya, sudut pandang konsumennya, dengan membuat mereka lebih conscious, lebih berkesadaran. How they consume itu menentukan arah investasi masa depan. Jadi saya sering mengatakan misalnya ada 2 air mineral yang menjual air mineral pada dasarnya, lalu kemudian mereka 2 brand yang berbeda. Sekarang penentuan pembeliannya adalah tidak hanya dari iklan ya, tapi iklan itu menurut saya adalah bagaimana bisa menceritakan apa yang mereka sudah lakukan terhadap environment, sejauh mana mereka sudah involve sama community, dan kemudian itu menjadi pemutusan untuk membeli sebuah barang. Dan itu adalah sebuah pesan yang memang secara konten itu terasimilasikan di dalam konten yang kami buat. Kami mencoba menyebarkan agama itu ya, quote-unquote agama tentang bagaimana kita menjadi konsumen, conscious buying gitu ya, bagaimana kita membeli berkesadaran, conscious fashion, conscious tourism, semuanya konsep berkesadaran. Bagaimana kita mencoba untuk bijak dalam hal-hal yang mau kita buat dan kita kerjakan. Karena balik lagi ke pemahaman tentang antroposen, sekecil apapun yang kita lakukan hari ini itu berdampak langsung terhadap lanskap planet di masa depan. Ini sudut pandang baru. Sudut pandang yang baru yang tadi saya bilang bahwa sudut pandang yang kita pilih dalam membuat dalam hal ini National Geographic ya. Sudut pandang yang mau kita bilang sebagai contoh bahwa sudut pandang baru itu penting adalah kita mengatakan sudut pandang yang mau kita pakai di tahun 2025 itu adalah ketika adat dan tradisi itu jauh lebih powerful ketimbang any point of SDGs. Jadi Indonesia sebagai negara tropis, negara kepulauan, dan negara dengan begitu banyak kekayaannya, punya kekuatan yang lebih magis dibandingin SDGs yang dibuat oleh global. Kayak misalnya contoh, di Papua itu ada namanya SASI. SASI itu adalah peraturan kampung di mana orang-orang tidak boleh mengambil apapun dari laut selama periode tertentu yang disepakati oleh seluruh penduduk kampung. Dan itu dituruti oleh penduduk kampung. Ketimbang ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, oleh KLH misalnya ya, kehutanan gitu. Ya mereka butuh makan dan kadang-kadang undang-undang hanya tinggal undang-undang karena di lapangan kan ada uang masuk sekolah dan sebagainya. Tapi secara pengelolaan ketika orang Papua menunjukkan bagaimana sudut pandang itu bekerja. Jadi mereka punya perencanaan keuangan, SASI di kelompok itu mampu membuat trust fund untuk membuat pengelolaan dana
bagi anak-anak SD untuk bisa bersekolah di Kota Sorong, dan itu terbukti berjalan. Itu sekarang yang kemudian teman-teman mungkin sudah pernah lihat film yang dibuat oleh Nicholas Saputra. Nah itu Sasi salah satunya. Kampung itulah yang kemudian dijadikan contoh untuk banyak pengelolaan kampung-kampung lainnya di negeri ini. Jadi kami punya sudut pandang bahwa menghadapi perubahan iklim, Indonesia kayaknya harus punya sudut pandang adat dan tradisi. Karena adat dan tradisi itu jarang sekali digunakan untuk alat untuk menghadapi perubahan iklim. Jadi kalau buat kami, bagaimana kita mendorong konten-konten kita supaya regulasi, keberpihakan itu berada pada masyarakat adat. Blue carbon, ini untuk menemani narasi sisir-pesisir, bagaimana kita berpihak sama pesisir dan laut, kita didukung oleh itu tadi blue carbon. Kita punya potensi besar banget untuk menjadi negara dengan kemampuan blue carbon terbesar, climate superpower lah artinya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa kalau carbon offsetting kita hanya berharap dari hutan terestrial kita, lagi-lagi kita akan tersudut oleh industri kapitalisme yang memang membutuhkan lahan besar di terestrial. Misal sawit dan tambang, minyak dan sebagainya. Padahal kita mengatakan nggak ada yang salah sama itu semua. Kita tidak mengatakan sawit itu hitam, kita tidak mengatakan bahwa energi ini tidak perlu dibor untuk mengambil minyak. Karena energi itu menjaga peradaban, sawit juga menjaga peradaban. Yang salah itu adalah tata kelola manusianya, bukan sawitnya, bukan minyaknya. Jadi kita tidak mengatakan itu salah, tapi yang kita katakan adalah, hey, kita punya other option, kita punya karbon biru yang hari ini belum banyak kita apa-apakan. Jadi ini adalah sudut pandang baru yang kita keluarkan supaya kita bisa menghadapi isu perubahan iklim lebih baik. Nah, dampaknya banyak ya sebenarnya kalau misalnya kita bicara fundamentalnya ketika kita berbicara fokusnya sama pesisir misalnya. Dari sisi pariwisata aja non ekstraktif ya, kita bisa menumbuhkan begitu banyak peluang yang muncul. Ada wellness, sustainable, sport tourism, nomadik, itu narasi-narasi yang dibangun atau potensi-potensi yang muncul ketika kita membangunnya secara punya fundamental tentang sustainability. Karena kenapa tourism kita percaya menjadi jalan keluar? Karena perjalanan itu meningkat dan kemudian sekarang kita ditunjukkan bahwa orang-orang menunggu sejauh mana negara kamu sudah melakukan aksi terhadap perubahan iklim. Dan itu akan menjadi salah satu penentuan untuk orang come and go mengunjungi sebuah tempat. Nah, semua dari yang saya ceritakan tadi sebetulnya kita konversikan menjadi konten, baik dari print, baik dari sosial media, dan kemudian tidak hanya sekadar mewartakan ya. Jadi media hari ini menurut saya bukan hanya tugasnya memberitahu gitu ya, tapi sebenarnya bagaimana kita bisa kembali ke fungsi pada dasarnya ya sebuah media, yaitu menjaga peradaban, kontrol sosial, bahwa kita adalah bagian dari society yang harusnya membantu mengarahkan, membuat agenda setting sehingga upaya-upaya kita terajut menjadi sebuah upaya besar, tidak hanya lagi menjadi silo-silo solusi yang berdiri sendiri-sendiri dan kadang-kadang tidak tepat sasaran. Nah, saya mau muterin video 1 menit saja tentang sedikit rangkuman dari apa yang saya ceritakan barusan. Ini harusnya bisa langsung di play ya. Artinya kita bersama-sama lah menjaga agar hutan kahoy ini tetap lestari sampai ke anak cucu kita nanti. Dunia hayati adalah piring makan kita. Kalau piring makan masyarakat adat itu pecah, maka mereka tidak akan hidup lebih baik untuk anak dan cucu mereka ke depan. Ekonomi laut yang berkelanjutan bukan jargon semata. Karena mangrove menjadi
Iya, kira-kira itu. Mungkin sebagai penutup dari sesi penyampaian saya adalah konten mungkin kadang sederhana, kadang rumit, tapi itu bukan soal sederhana atau rumitnya, tapi konten itu adalah soal kita punya nggak fundamental apa yang mau kita bicarakan. Kita punya nggak premis atau sudut pandang yang kuat untuk menjadi pilar dari apa yang ingin kita katakan. Karena kalau konten hanya sekadar menceritakan apa yang kita lihat, apa yang sudah terjadi, itu kayaknya bukan lagi konten yang menjadi tren masa depan. Karena tren masa depan itu adalah bagaimana kita bisa menceritakan agenda setting atau premis yang kuat yang kita miliki untuk membantu mengupayakan bagaimana usaha yang lebih banyak lagi berdampak untuk menghadapi perubahan iklim. Karena sudahi segala effort yang memang sudah kita pernah lakukan. Seringkali kita menceritakan hal yang sama berulang-ulang. Coba telaah kembali ketika membuat sebuah campaign, ketika membuat sebuah komunikasi. Coba ditelaah kembali apakah kita sudah menceritakan ini berulang-ulang ya. Apakah kita punya sudut pandang baru dalam menggerakkan society dari hanya sekadar jangan buang sampah pada tempatnya. Begitu mungkin dari saya, kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya mungkin nanti ada diskusi. Yes, tepuk tangan. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau ngelihat itu, apalagi tadi videonya ya, keren banget. Saya tuh selalu terpukau sama konten yang dibuat NetGeo. Nggak cuma sekarang, dari dulu gitu. Ini omongan obrolan ini ya, nggak penting sebenarnya. Dari kecil tuh ngelihat, ini kok bisa ya di zoom sampai sedekat itu gitu ya. Sampai ini apa pasang kamera kayak gitu. Artinya kayak, wow, ya visual itu paling penting gitu ya untuk bikin visual konten dan segala macamnya. National Geographic is the expert. To find the angle is another story. Kayak tadi kita tahu mengenai pemanasan global, polusi, ya kan, perubahan iklim juga. Nah, untuk mencari angle yang berbeda kayak tadi, Indonesia mungkin bisa menggunakan seperti tadi sisir pesisir, menggunakan adat. Proses untuk menemukan itu kira-kira seperti apa sih Mas? Karena seringkali kan kita kayak jadinya klise kan. Iya, iya. Kalau bahasa anak sekarang cringe gitu kan. Apa sih ngomongnya, kita udah tahu gitu. Nah itu prosesnya seperti apa Mas? Prosesnya adalah ya prinsip jurnalistiknya ya gitu. Kalau bahwa stay curious sih, tetap penasaran gitu. Karena kan yang curiosity kills katanya. Gitu. Jadi yang harus dilatih itu adalah terus bertanya. Terus kalau misalnya kita menghadapi pemanasan global gitu. Masa kita nggak curious sih, dampaknya apa sih? Yang menyebabkan itu ada apa aja sih gitu kan. Kalau misalnya kita tidak punya rasa pertanyaan itu, kita tidak akan menjadi pencerita yang baik. Karena cerita itu pada dasarnya adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan. Iya betul. Jadi kalau menurut saya, kalau kita tidak punya rasa penasaran, seorang jurnalis harus dipertanyakan tuh ininya, motifnya. Kalau nggak punya pertanyaan, kalau hanya sekadar menceritakan ya buat apa gitu. Oke, berarti perlu ada observasi juga, harus ada curiosity yang paling penting gitu ya. Dan kan kita bukan cenayang atau bukan magician yang creating facts kan. Fakta itu kan harus dicari, harus digali, harus ditanya gitu. Betul. Nah kalau bicara tentang tadi, kita perlu proses biasanya butuh waktu. Sementara kita tahu nih, evolusi aja begitu cepatnya gitu ya. Untuk menjawab hal yang seperti itu, di pergerakan yang cepat, kita harus bisa menangkap sesuatu opportunity dan segala macam dengan cepat. Kira-kira berdasarkan pengalaman dari Mas Didi sendiri, mungkin dari pengalaman selama di NetGeo juga, biasanya bagaimana sih, apa yang perlu diprioritaskan Mas? Ketemu sama sumber masalahnya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sumber masalahnya dari layar kita, di meja kita nggak dapet rasanya gitu. Ya, kalau misalnya kita sedang melakukan sesuatu, riset, datang ke sana, kemudian ngobrol sama orang yang terdampak sama masalah itu. Karena buat saya, kalau kita nggak dapet feel-nya atau rasa yang memang mereka rasain, how dare us untuk mengatakan bahwa itu adalah solusinya gitu. Bagaimana kita bisa bilang bahwa itu adalah solusi buat kamu, karena misalnya gini, saya mau
membuat campaign untuk mengadakan sepatu di Flores gitu. Mereka nggak suka pakai sepatu, bukan karena mereka nggak mampu beli sepatu. Jadi kadang-kadang main lo kurang jauh gitu. Mainnya kurang jauh ya. Kadang yang memang kita harus keluar dan cari sumbernya dan dapetin rasa. Karena yang buat saya it's all about rasa sih. Ini soal semua kalau misalnya kita consciousness kita ketika kita buat konten, kayaknya ini nggak berguna deh gitu. Harusnya kita bisa sensitif dengar diri kita ada dong dulu. Pasti ada. Saya yakin di setiap dari kita itu ketika membuat sesuatu kita menilai diri kita sendiri. Dan kita harusnya melatih kita mendengarkan diri kita sendiri. Kayaknya konten lu kurang deh, kayaknya ini belum ini deh gitu. Karena sebelum kita menanyakan itu ke orang lain, mestinya diri kita menjawab itu lebih baik menurut saya. Oke. Nah kalau bicara tentang expertise gitu ya. Dalam artian pada saat kita mulai start small. Percayalah teman-teman di sini termasuk saya juga pada saat kita ngelihat concern terhadap ini harus sesuatu itu sifatnya harus konsisten. Karena kita percaya kalau komunikasinya kayak tadi ya fokus, kita tahu apa yang ingin dituju dan itu persisten gitu. Nah biasanya kan kita coba coba dari yang kecil dulu. Apalagi kalau kita ngomong korporasi. Tadi kan ada pembahasan mulai dari regulasi di kantor harus sifatnya top down. Jadi ibaratnya nggak cuma pemanis aja gitu ya. Kira-kira Mas, kalau angle-nya anggaplah kita itu udah pasti nggak se-expert NetGeo lah gitu ya untuk mendevelop satu konten yang berhubungan dengan SDG ataupun dari company inisiatif sendiri. Tapi dari manajemen anggaplah ada yang terpecah dua, ada yang support, ada yang tidak. Kira-kira sarannya seperti apa sih Mas untuk start small dulu, untuk small step dulu gitu? Sebenarnya kayak gini, kita punya gerakan dulu namanya Saya Pilih Bumi. Jadi Saya Pilih Bumi itu adalah sebuah gerakan sosial yang sebenarnya mau berfokus pada perubahan iklim dan lingkungan hidup ya. Tapi kok misalnya kita merasa bahwa ini gede banget ya. Jadi kita memilih salah satu, sebenarnya kan kita terpapar ya dengan data gitu ya. BRIN selalu ngeluarin data riset mereka tentang ada berapa jenis sampah yang berakhir di muara-muara kita. Itu ada datanya. Berapa jumlah sampah tekstil kah, plastik, styrofoam, itu ada datanya. Dan kemudian kami memilih salah satu yang simple, sederhana, dan menurut kami itu juga jadi masalah adalah sedotan, single use plastik. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah kita harus memilih agenda settingnya kita dengan yang menurut karena waktu itu ketika kita memulainya pun kita tidak punya pengetahuan yang expert tentang sampah gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengajak orang untuk tidak menggunakan plastik itu sederhana kan gitu. Jadi menurut kami apakah kita betul-betul memerlukan sedotan? Itu kan sebuah pesan-pesan yang sangat sederhana. Yang kita bisa lihat bahwa kadang-kadang kita ngelihatnya terlalu rumit kadang-kadang gitu ya. Kayak misalnya ada satu teman yang Zero Waste Adventure, dia memilih itu sebagai kampanyenya. Karena dia sering naik gunung dan kemudian dia melihat sampah di gunung itu banyak sekali gitu. Sesederhana itu. Jadi menurut saya adalah keep it simple dan achievable gitu. Sebuah campaign yang simple, achievable. Kalau misalnya kita mau mengatakan bahwa kita akan menguraikan sampah, kita nggak punya kok ininya ekstraktornya gitu, kita nggak punya pengurainya, kita nggak punya pemusnah plastiknya gitu. Jadi janganlah ke sana. Tapi kalau misalnya kita bisa mengajak pemegang premis asuransi kita sebagai itu adalah social movementnya kita dan mengajak mereka untuk mendonasikan atau barter pakaian-pakaian mereka yang nggak dipakai lagi dan kemudian kita bisa menangani limbah tekstil, itu kan sederhana gitu. Iya. Mudah dipahami dan memang udah measurable-nya jelas gitu ya. Untuk parameternya mau mengkomunikasikan pun customer yang ngerti. Pokoknya, dan kita tahu kita bisa achieve itu dengan tools yang kita punya kan gitu. Yes, betul sekali. Benernya saya ada beberapa pertanyaan lagi, cuman kayaknya nggak enak kalau saya nanya terus gitu ya. Saya yakin teman-teman juga ada beberapa yang ingin bertanya nih. Kebetulan kan masternya ada di sini. Karena kalau tadi itu cuman sebagian tuh. Mas Didi ini saya pernah terlibat yang Saya Pilih Bumi juga gitu kan. Jadi tahu ceritanya. Tapi beberapa teman-teman di sini pasti ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya perihal eco-friendly content creation ini. Mungkin panitia bisa dibantu. Iya. Cek.
Ya, perkenalkan nama saya Afik dari Star Investama. Saya mau bertanya ke Mas Didi. Mas Didi, ini kan berkaitan dengan lingkungannya, pemanasan global dan sebagainya. Nah, apakah perlu ini sebagai orang yang bergiat di media yang membuat konten soal lingkungan itu menebar ketakutan atau menjual ketakutan, fear mongering? Nah, apakah itu perlu, strategi itu perlu diterapkan? Terima kasih. Gimana ya, bingung jawabnya. Nanti kalau saya bilang iya, itu jadi dibenarkan lagi. Padahal itu sebenarnya nggak boleh sih. Itu kalau di industri asuransi pernah juga. Menebarkan ketakutan atau dulu. Sebenarnya gini, kita tidak menebarkan ketakutan, tapi kita menceritakan fakta tanpa melebih-lebihkan. Tapi ada satu karakter atau satu value yang kita pegang bahwa ketika kita membuat konten, pastikan ada solusi di sana. Pastikan semua persoalan buat kita selalu ada hope, selalu ada harapan. Sekecil apapun itu pasti ada. Jadi bukan ketakutannya, tapi yang mau kita bilang adalah kita stagnan nih. Kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak kemana-mana. Kalau ngelihat kesepakatan negara-negara terhadap perubahan iklim beberapa tahun ke depan, kayaknya mustahil solusi itu tercapai. Kita kan cuma mau berharap ada sedikit pergerakan, itu pun nggak apa-apa. Jadi kayak kemarin di 2 tahun terakhir ya, 2023, 2022, Indonesia tuh dapat dana hibah dari Norway itu $200 juta hanya untuk tidak menjaga tidak terjadinya kebakaran hutan. Jadi peluangnya gede banget buat kita kalau kita concern sama lingkungan hidup. Nah, sekarang dari 280 juta jiwa yang ada di sini, kalau misalnya kita bisa bukan menebarkan ketakutan, tapi menceritakan faktanya dan mengajak mereka untuk punya sudut pandang baru melihat potensi dan peluang yang ada di sini, mestinya kita punya harapan masa depan yang lebih baik sih. Karena sampah aja sebenarnya kan punya nilai value yang ekonomi yang gede banget. Itu bisnis model sampah tuh. Iya, oke. Berarti bukan menyebarkan itu tapi cerita fakta. Fakta aja ya. Dan faktanya memang menakutkan gitu. Cukup menjelaskan Mas. Ya, jadi intinya memang fakta. Cuman memang angle-nya harus diakuin sih Mas. Iya. Kadang kita tuh terjebak dengan stereotype ya kita taunya sebatas itu gitu. Betul. Kan. Untuk tahu lebih mendalamin lagi sometimes memang membutuhkan waktu. Sampai misalkan kalau kita ngomong balik lagi ya. Satu korporasi mau berfokusnya apa? Gampangnya gini deh. Yang situ nanam mangrove. Yang sini ke sosial. Yang sana maunya governance. Terus nanti tiba-tiba tekanan gitu ya dengan kondisi yang ada, wah trennya berubah, ikut berubah, padahal kan nggak bisa seperti itu ya mestinya ya. Kalau saya suka bilangnya gini bahwa seandainya semua aksi yang kita lakukan itu tidak didasari atas inisiatif untuk promosi, seandainya semua yang kita lakukan itu didasari untuk impact, untuk dampak, karena apalagi asuransi ya. Ketika kita bisa menunjukkan bukti, evidence bahwa orang yang terkena aksi dan kita itu punya dampak yang baik, itu values-nya satu kegiatan itu bisa bertahan, kita bisa memonetize aksi itu bertahun-tahun ke depan gitu. Jadi kalau menurut saya sering bermitra, kita bermitra juga ya dengan korporasi, dengan BUMN gitu, selalu bilang bahwa bisa nggak kita jagain supaya ini fokusnya dulu sama dampaknya. Kalau promosinya nanti otomatis kok kalau dampaknya bisa jalan gitu ya. Kalau misalnya hanya nanam mangrove, kita pernah nih nanam mangrove di Papua dan tanpa ada mau berharap hanya nanam mangrove aja. Tapi ketika diajak yuk kita pikirin dampaknya ini gimana nih buat pendidikan dan sebagainya gitu. Tapi tidak dihiraukan. Jadi apa yang terjadi adalah ketika mereka tanam mangrove, keesokan harinya anak-anak itu nyabut-nyabutin tuh mangrove. Adik, kenapa dicabut adik? Ya tidak, ini tempat kita main kakak gitu. Jadi itu adalah hal yang dilakukan ketika kita tidak conscious sama apa yang kita lakukan gitu. Karena tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan apa yang impact-nya gitu. Kita kita kadang kala kita hanya fokus sama perusahaan saya mau nanam ini di sini gitu. 10.000, 1 juta gitu kan. Enggak hanya itu gitu.
Nah, oke. Percayalah itu jauh lebih, ketika kita fokus sama dampaknya, percayalah itu pasti membawa dampak kembali ke kita juga automatically kok business follows gitu. Iya. Oke, bukan cuman sekedar saya maunya ini, ya udah harusnya begini aja, mau di mana aja sama gitu. Padahal nggak jelas gitu ini tujuannya. Oke, baik. Nah, saya nanya dulu sembari ini, saya tahu nih, ditahan dulu sebentar ya, saya mau nanya. Sekarang itu tekanan kita tahu, seringkali sampai ada bahasa gini, alah demi konten aja kok gitu kan. Sampai ada yang menargetkan diri sendiri itu satu hari gue harus punya konten sekian gitu. Karena kita bicara tentang segmen milenial Gen Z gitu ya, yang nggak salah gitu ya, karena mereka juga pengen eksistensi. Nah, dengan kondisi tekanan segitu, ada bahasa istilahnya anything untuk konten. Nah, kayak gitu tuh view dari NetGeo seperti apa sih? Karena kan harus cepat tadi gitu ya, tapi nggak pingin ada persepsi sekedar ada gitu. Itu seperti apa Mas? Kita nggak mengatakan bahwa content creator itu harus jadi seniman ya. Kapan publish, kapan kita mau atau kapan kita bisa, enggak. Ini industri kok, ini bisnis kok. Bahkan untuk seorang individu sekalipun gitu ya. Jadi apalagi kita ngomong di era algoritma sekarang. Jadi kalau kita tidak creating, kita akan hilang. Nah, tapi kalau kita creating sampah, kita pun hilang juga anyway kan. Jadi menurut saya adalah ini soal strategi. Sebenarnya di kita tuh ada namanya content plan, deep content, light content, live content kan gitu ya. Bagaimana membuat konten yang dalam, bagaimana membuat konten yang ringan tapi ada terus. Jadi kayak sebelum kita hilang, kita udah muncul tuh di FYP, explore gitu kan. Jadi memang harus ada perencanaan, tidak ada kemenangan yang tidak direncanakan kan gitu. Iya, betul. Harus direncanain bentuknya content plan. Kalau misalnya kita deep content saya juga mengatakan bahwa kita mungkin nggak mampu lah bikin deep content satu hari satu gitu. Tapi kalau misalnya kita creating semua data, kita bisa creating satu deep content dan sepanjang minggu kita bisa light contentnya 3 dari satu deep content tadi dan kemudian di akhir minggu kita live kita bicara soal premis apa yang kita katakan di konten yang kita terbitin itu adalah perencanaan konten dan sepanjang minggu kita hadir buat audiens kita gitu. Jadi jangan sampai audiens kita kehilangan kita di gawainya mereka karena kita harus memastikan itu. Jadi ini bukan soal kecepatan tapi how we want the world dengan smart gitu, dengan pintar gitu ya. Mengakali ke algoritma karena mau nggak mau kita harus dealing with algoritma kan. Iya. Oke. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan perihal konten? Iya, silahkan Mas yang di depan. Karena kalau bicara sosial media itu sekarang kan macam-macam ya untuk ininya. Yang ngomong lingkungan hidup jutaan orang. Bagaimana kita stand out ngomongin lingkungan hidup kan itu harus spesifik. Betul. Silahkan Mas. Oke, halo Pak Didi, saya Husni dari Allianz Indonesia. Ini out of content sih sedikit. Jadi yang saya baca di beberapa negara Asia kayak Thailand dan Vietnam, mereka tuh fokusnya bukan lagi tentang climate change atau air pollution yang mereka hadapi, tapi juga masalah dengan apa yang mereka pijak yaitu soil degradation. Nah, saya pengen tahu di Indonesia sendiri, menurut saya spreading awareness-nya tentang hal tersebut, soil degradation itu masih sangat rendah, karena kita fokus dengan apa yang membuat kita sesak yaitu air pollution gitu. Jadi saya pengen tahu action item apa yang udah ada di negara kita ataupun dari praktisi-praktisi lingkungan yang sudah dilakukan. Thank you. Saya menghela napas dulu. Karena Mau cerita fakta atau nakutin Mas? Cerita fakta deh, cerita fakta. Jakarta itu udah tenggelam. Tanah Jakarta itu tidak mampu menahan pembangunan yang seperti sekarang. Yang kita lakukan hari ini adalah kita narik air dari bawah dan itu adalah pilar pondasi tanahnya gitu. Marunda setiap sore udah kerendam. Angke di Pik itu ada mangrove namanya, kalau sore jam 5 itu udah air di mata kaki gitu. Kalau kita tidak melakukan apapun, 2050, 2070, bibir pantai itu ada di Semanggi gitu. Jadi apa yang, sorry to say Mas, belum ada perubahan yang signifikan. Satu hal menurut saya adalah ketika regulasi itu kita lintas di Indonesia ini. Artinya ada lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, PUPR, terus kemudian BUMN, listrik dan sebagainya.
saya rasa kita harusnya duduk bareng, ini mau ngapain sih gitu. Udah dong main-mainnya gitu ya. Ini kudu diseriusin gitu. Kadang karena bukan hanya di situ ya, di Tuban juga. Tuban adalah salah satu daerah mungkin sedikit lagi akan menghilang kalau kita tidak melakukan apapun gitu. Nggak nakut-nakutin, tapi emang itu faktanya gitu. Jadi maaf, saya cuma bisa menjawab belum ada hal signifikan yang kita lakukan terhadap itu. Air yang kita tarik tidak kita kembalikan ke bumi. Mungkin kalau menurut saya yang sekarang bisa kita lakukan lebih baik adalah bagaimana merencanakan kita bisa mengembalikan air ke bumi dengan lebih baik, terutama di kota-kota besar ya, dengan sanitasi. Karena itu menjadi penyebab stunting dan sebagainya, memicu persoalan-persoalan baru ketika kita tidak melakukan solusi yang kita tidak mendahulukan prioritasnya gitu. Prioritas kita kan adalah kita udah nyedot air banyak, kapan kita kembaliin? Kita nggak ngembaliin. Dan kemudian muncul persoalan air kotor, air limbah tidak bisa diminum dan sebagainya gitu. Dan muncullah sanitasi, muncullah stunting, muncullah macam-macam gitu. Ya itu sih Mas. Jadi kalau misalnya mau milih ya ada campaign soal itu loh yang harus kalau teman-teman marketers mau bikin program itu yuk gitu. Jadi geraknya sama-sama ya. Iya. Ini agak nyambung sama pertanyaan saya tadi gitu. Kalau ngomong sosial media, semoga menjawab ya Mas ya. Jadi sebenarnya yang mau disampaikan belum ada gitu ya jawabannya. Nggak ada perubahan signifikan gitu. Oke. Mungkin di kita itu banyak persoalan-persoalan prioritas seperti penegakan hukum, kebakaran hutan. Rasanya memang kalau misalnya dari dasar itu persoalan yang lebih mendasar, lebih besar ya, masif gitu. Mungkin air dipandang sebagai satu persoalan yang dihilirisasinya masih agak jauh mungkin ya kayaknya gitu kan. Jadi fokusnya lebih banyak ke tempat lain, pangan, energi gitu-gitu sih Mas. Oke. Ya, pertanyaan saya tadi kalau bicara tentang konten gitu ya, tadi kan kita maunya gerak bersama-sama, nggak jauh-jauh dari kolaborasi. Kita ngomongnya konten, tanah collab gitu. Padahal gendong. Ya. Nah, kalau bicara tentang konten kolaborasi ya supaya gerak sama-sama bagus gitu ya untuk bisa influence, memberikan dampak positif gitu. Nah, tapi kayak tadi mungkin sedikit menggarisbawahi sometimes kan kita perlu duduk, anggaplah satu institusi gitu yang memiliki fokus yang berbeda. Bagaimana caranya kita bisa menemukan partner kolaborasi yang benar-benar akhirnya bisa sustain. Karena kan kalau ngomong jangka pendek ya gampang, ayo kita bikin itu, yuk ini selesai. Targetnya cuman gimana sih cara menemukan itu, apakah harus benar-benar brainstorm sampai ayo visi kamu apa. Udah kayak orang mau nikah gitu, ayo kamu kira-kira kalau sama 5 tahun lagi gimana gitu. Seperti apa sih Mas? Bibit bebot bobot ya. Mungkin kerjasama dengan media salah satunya Mas. Gak apa-apa ya sedikit. Jadi nyenggol. Apa ya, saya rasa untuk menciptakan common ground itu kayaknya nggak terlalu sulit harusnya ya. Kita tahu misalnya soal air tadilah gitu ya, kita tahu stakeholdersnya kok gitu ya. Nah mestinya adalah dari sisi yang bisa kita kontrol dulu deh Mas, misalnya korporasi gitu ya. Sesama korporasi bisa bertemu untuk kita sepakat nggak sih kita mau lari ke arah sini gitu. Jangan karena kan menurut saya sekarang korporasi itu punya agenda masing-masing gitu. Iya, betul. Nah, alangkah indahnya dunia ini kalau korporasi mau bersepakat dan menentukan satu campaign yang emang disepakati dan minimal ada dana yang dialokasikan untuk mengejar ke arah sana dan kita punya satu perangkat yang cukup tajam bisa mengatasi itu dan kita bisa call out ke regulasi gitu ya. Saya rasa bisa dari sudut pandang itu sih melihat dari sisi misalnya kayak asosiasi kayak gini deh. Kan bisa ngobrol ya. Betul. Kalian lagi bikin campaign apa sih gitu. Betul. Sesemudah itu sih artinya terus kemudian bisa call ke media untuk mengatakan Mas bisa push nggak ke arah sini untuk supaya kita bisa diskusi dengan pemerintah misalnya. Itu adalah brainstorm akhirnya ketemu insight-insight itu tadi gitu ya. Itu how we create universe-nya. Universe-nya kan harus diciptain Mas. Kalau Masnya sendiri ngedorong-dorong ke atas kan pasti kan orang prejudis ya. Ini ngapain sih dia mau. Pasti ada kepentingan lain gitu ya. Oke, paham. So, diskusinya hangat gitu ya. Berharap intinya sih kalau kita bicara tentang konten, gimana tadi kan media itu menjadi salah satu alat kontrol sosial sehingga kita bisa berdampak positif. Sesuai dengan tema hari ini, gimana caranya kita bisa berdampak positif ke lingkungan, itu harapan kita bersama. Dan kalaupun sekarang itu zamannya kolaborasi, ya mari bergerak bersama. Jadi punya spirit yang sama. Jangan lupa kalau bingung bisa
konsultasi gitu ya Mas ya, salah satunya. Oke, so saya rasa karena waktu yang terbatas gitu ya, sudah diaba-aba juga dari belakang. So terima kasih sekali buat Mas Didi menyempatkan waktunya dan sharing ke kita semua. Dan harapannya sih kita bisa berlanjut untuk memberikan impact yang positif untuk lingkungan kita. Jadi supaya nggak putus asa ya Mas ya, kesannya udah begitu mau apa gitu. Ya jangan gitu ya. Ada harapan kok. Betul, ada harapan untuk bergerak bersama. So, terima kasih sekali Mas, panitia.